Ada satu kesalahpahaman besar yang sudah lama beredar. Selama sebuah negara punya tambang, katanya negara itu aman, kaya, dan punya posisi tawar di arena global. Masalahnya, kalau itu benar, dunia tidak akan terlihat seperti sekarang. Afrika seharusnya menjadi pusat industri global. Amerika Latin tidak akan terus jadi pemasok bahan mentah. Dan negara-negara yang rajin menggali tanahnya sendiri tidak akan selalu berada di posisi paling rentan pas krisis datang. Di video sebelumnya, kita bicara soal kenapa logam diperebutkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih detail. Di dunia nyata, kekuasaan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang punya tambang dan siapa yang menggali, tapi oleh siapa yang pegang kontrol proses setelah batu itu keluar dari tanah. Biji nikel yang baru ditambang, dalam banyak kasus, hanya bernilai puluhan dolar per ton, tergantung kadar dan lokasi. Bahkan seringkali, margin keuntungannya tipis, sementara biaya dan efek lingkungan dan sosialnya berlangsung puluhan tahun. Tapi begitu biji itu masuk ke proses pemurnian, ceritanya berubah total. Setelah diolah menjadi nikel matte, MHP, atau nikel sulfat untuk baterai, nilainya bisa melonjak beberapa kali lipat. Dan ketika nikel itu akhirnya menjadi bagian dari baterai kendaraan listrik, nilainya tidak lagi dihitung per ton, tapi per unit teknologi. Di titik inilah dunia terbagi dua. Mereka yang hanya menjual bahan mentah, dan mereka yang menjual hasil olah. Refining bukan proses yang mudah, dan jelas bukan proses yang murah. Untuk menghasilkan 1 kg litium hidroksida dengan kemurnian baterai, dibutuhkan rangkaian proses kimia panjang, konsumsi energi besar, serta standar kualitas yang sangat ketat. Dalam banyak kasus, pabrik refining beroperasi 24 jam penuh, mengonsumsi listrik dalam skala kota kecil. Belum lagi pengolahan limbahnya, yang sering menjadi alasan utama negara maju enggan membangun fasilitas semacam ini di wilayahnya sendiri. Untuk rare earth, kompleksitasnya bahkan lebih ekstrim. Memisahkan satu unsur dari yang lain bisa membutuhkan puluhan tahap pemisahan. Kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh proses gagal. Karena itu, meskipun cadangannya tersebar di banyak negara, hanya segelintir tempat di dunia yang benar-benar mampu memprosesnya secara konsisten dan efisien. Kalau kita lihat peta global hari ini, sekitar 70% kapasitas refining litium dunia berada di Cina. Untuk kobalt, angkanya berkisar antara 65 hingga 70%. Grafit anoda, komponen penting baterai litium-ion, lebih dari 90%-nya diproses di Cina. Rare earth bahkan lebih terkonsentrasi. Hampir 90% proses pemurnian rare earth dunia dilakukan di satu negara, meskipun bahan mentahnya berasal dari berbagai belahan dunia, mulai dari Afrika hingga Australia. Yang menarik, Cina bukan selalu negara dengan cadangan terbesar, tapi mereka adalah negara yang paling konsisten membangun kapasitas refining sejak puluhan tahun lalu, saat negara lain sibuk menghindari industri yang dianggap kotor dan beresiko. Amerika Serikat sekarang sangat terbuka soal kerentanannya. Dalam laporan pemerintahnya sendiri, disebutkan bahwa lebih dari 50% mineral strategis yang dibutuhkan industri dan militernya berasal dari impor. Untuk beberapa bahan penting, ketergantungannya pada China mencapai 80–100%. Karena itu, lewat berbagai kebijakan industri, AS mulai mengalokasikan puluhan miliar dolar untuk membangun kembali rantai pasok domestik. Tapi membangun pabrik itu satu hal, membangun ekosistem yang stabil adalah hal lain. Banyak proyek refining di Barat tersendat bukan karena kekurangan uang, tapi karena izin lingkungan, penolakan masyarakat, dan kekurangan tenaga ahli. Sementara itu, kebutuhan industri terus berjalan. Eropa berada di posisi yang bahkan lebih rapuh. Target elektrifikasi ambisius bertabrakan dengan kenyataan bahwa sebagian besar bahan kunci masih harus datang dari luar. Terus, kalau Indonesia gimana? Well, Indonesia sendiri sering disebut sebagai pusat nikel dunia. Dan memang faktanya gitu. Sekitar 20% cadangan nikel global ada di Indonesia. Kebijakan larangan ekspor biji mentah dan pembangunan smelter memang mengubah alur perdagangan global. Namun, pertanyaan pentingnya bukan apakah kita udah punya pabrik refining sendiri atau belum, tapi sejauh mana kita sudah menguasai teknologi pemprosesannya. Kalau teknologi, desain proses, dan pasar akhir masih ditentukan pihak luar, maka posisi Indonesia memang betul sudah jadi lebih baik, tapi belum sepenuhnya aman. Kita memang sudah melangkah jauh dari sekedar jadi penjual bahan mentahnya, dan memang betul kita wajib bersyukur.
Tapi, untuk benar-benar berdaulat, kendali atas refining dan integrasi ke industri hilir tetap menjadi PR besar yang sebaiknya segera diselesaikan, walau realitanya memang sulit. Di era modern, tekanan geopolitik jarang datang dalam bentuk larangan keras. Lebih seringnya muncul sebagai penyesuaian kuota, perubahan standar, atau keterlambatan administratif. Negara yang menguasai refining memiliki kemampuan untuk mengatur tempo industri global. Rare earth sudah pernah digunakan sebagai alat tekanan. Lithium, grafit, dan material baterai lainnya sedang bergerak ke arah yang sama. Dalam kondisi seperti ini, refining bukan lagi isu teknis, tapi justru jadi isu strategis. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, ceritanya sebenarnya sederhana. Tambang adalah awal perjalanan, bukan pusat kekuasaan. Refining adalah titik di mana nilai dan kendali mulai terkonsentrasi. Produk akhir adalah tempat pengaruh yang benar-benar terasa. Negara yang hanya menambang akan selalu bergantung pada pasar. Negara yang menguasai refining punya posisi tawar. Dan negara yang menguasai produk akhirlah yang menentukan arahnya.